الحمد لله والشكر له، ونشهد أنه لا إله إلا هو الذي لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله الذي جاء بالكتاب والسنة، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. اتقوا الله، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. عباد الله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau kita hitung tidak akan bisa merinci satu persatu, tapi kita telah diberikan kemampuan untuk membuka mata kita untuk hari ini. Ada di antara manusia itu yang memang juga terus bersyukur bisa membuka mata kembali, menyaksikan dunia, dan kemudian dia harus melakukan apa. Tapi ada orang yang dalam hidupnya itu merasa ternista, merasa dalam keterpurukan, terus saja mengeluh. Sementara yang satunya lagi, sebagian lagi, hidup itu ada yang merasa jumawa karena merasa semua serba ada. Sepertinya jaminan hidupnya tidak ada yang kurang. Dia jumawa. Tapi ada juga orang yang hidupnya itu flat saja. Ya, hidup itu ya begini-begini saja, jalani atau apa gimana. Bersyukur tidak, ada apa saja dijalani seperti apa yang ada di depannya, dan seterusnya. Menatap hari itu dari sejak membuka mata sampai tidur kembali seperti tidak ada membekas apapun. Ada yang orang dalam hidupnya itu flat gitu saja. Ibadallah, dalam ragam manusia seperti itu, apa si kaya dengan bisnisnya, atau si orang yang dia terhormat dengan jabatan-jabatan tingginya dan seterusnya, apakah si miskin yang berduka, nestapa, ada yang si flat biasa saja, dan ada orang terus yang bersyukur. Allah menyeru untuk semua golongan tadi, yaitu semua kelompok tadi, secara terbuka untuk kita renungkan agar Allah kita bersyukur sebenarnya. Nah, khutbah kita pada kesempatan ini tentang syukur. Allah berfirman dalam sejumlah ayat, tetapi ada ayat yang kita ingin kutip di sini adalah surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah oleh kamu sekalian, ingatlah, Allah ini menyampaikan pernyataan secara umum. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingat selalulah ketika Tuhanmu berfirman, jika kalian bisa bersyukur
atau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kau berikan, yang telah kuberikan kepada kalian, niscaya akan aku tambah nikmat itu bagimu. Tetapi kalau kalian kufur, tidak bersyukur, kufur, sesungguhnya ingatlah, azabku amatlah berat, azabku amatlah berat. Ibadallah, jadi ayat ini merupakan pernyataan Allah secara umum kepada siapapun juga. Karena itu ingin ditunjukkan apa kata kunci yang berarti syukur tadi dalam ayat ini. Jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Kata syukur atau syakaro itu berarti membuka. Jadi membuka. Lawannya syakartum itu adalah kafartum, atau dari kata kafaro, menutup. Nah sekarang kata syakaro ini yang berarti membuka ini juga biasa dipergunakan juga oleh orang-orang, misalnya orang tua terhadap anaknya yang mungkin lupa atas apa yang diberikan, difasilitasi terhadap anaknya itu, tapi anaknya itu tidak juga menggunakan fasilitas dengan baik, lantas orang tua itu mengatakan, kok kamu bisa menutup mata? Maksudnya menutup mata itu kafaro itu menutup, kafar. Syakor artinya membuka. Fir'aun ketika berkata kepada Nabi Musa muda yang semula dipelihara di istana, menikmati berbagai fasilitas, lantas Musa itu melakukan kritik keras terhadap Fir'aun karena kezalimannya. Fir'aun mengatakan, kok kamu bisa kafir? Kok kamu bisa menutup mata terhadap pemberianku? Padahal kamu itu akan digadang, atau saya gadang-gadang akan jadi putra mahkota atau semacam itu. Ibadallah, jadi kata syukur ini, arti membuka ini, tidak hanya sekedar mengatakan alhamdulillah atau mungkin subhanallah. Itu pun suatu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus. Tetapi lebih dari itu, kata syukur ini adalah bisa satu persatu kita membuka apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, meskipun kita tidak mampu. Tetapi satu persatu yang mungkin menjadi properti termahal kita, misalnya mata. Ketika kita membuka mata pagi hari, tidak hanya mengatakan alhamdulillah, tapi dengan mata itu lantas apa potensi yang ada di mata, kekuatan-kekuatan yang diperoleh dari mata itu, mulai persoalan bisa membaca dan seterusnya, atau ilmu-ilmu yang bisa diraih dari membaca itu dan seterusnya. Ya ibaratnya kemungkinan ya, untuk kaum milenial itu semacam kemampuan untuk mengeksplor, menjelajahi potensi yang ada dalam laptop misalnya, berbagai aplikasi dicoba. Semakin dia menguasai apa yang ada di situ, dia merasa enak hidupnya. Nah, syukur itu kira-kira kenyamanan atau rasa sa'adah, kebahagiaan dalam hati, dan itu adalah diperoleh setelah melakukan usaha-usaha dengan pertama-tama mencoba dari potensi yang ada itu, seperti anak-anak milenial yang mencoba mengeksplor, menggali, menjelajahi aplikasi yang ada di laptop atau apapun, atau HP misalnya. Dia lantas senang, happy.
atau lega atau apapun namanya tentang itu. Dia menjadi semakin terbuka, banyak sekali yang dia peroleh dari situ. Nah, jika kita bersyukur membuka apa yang ada dalam potensi apa yang ada dalam tangan kita, dalam nafas dan tenaga yang kita punya hari ini misalnya, dan hari esok lagi begitu seterusnya, pemikiran-pemikiran, maka nyata bahwa kita telah membuka yang semula itu tertutup atau tercover atau kufiro atau tertutup tadi. Ketika itu maka besok kita menjadi lebih lagi meningkatkan kemampuan-kemampuan kita, dan yang berjaya dalam hidup itu diantaranya orang-orang yang melakukan itu. Tetapi itu semua juga harus disertai dengan suatu orientasi kehidupan eskatologis atau dunia setelah kita meninggal ini, atau kita berorientasi pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu akan semakin meningkat. Itu juga kebaliknya, orang dengan kekayaan, jabatan yang tinggi dan sebagainya, jika yang mestinya dia bersyukur, tapi ini hanya dirasakan sebagai sesuatu yang mungkin semacam kebanggaan diri ketika itu, maka apa yang mestinya menjadi rahmat baginya dengan jabatan dan kekayaan itu akhirnya berbalik menjadi satu tekanan. Di sampingnya ada rivalitas, ada pesaing-pesaing yang kalau ini itu ancamannya gulung tikar, akan mengalami kebangkrutan. Kemudian ada curiga seterusnya. Kalau ini tidak segera dia membalik diri untuk syukur dengan apa yang boleh itu, dan hanya sekedar bagaimana dia bukan saja menghalangi, tapi hanya dia merenungi tantangan-tantangan, pesaing-pesaing, rivalnya dan seterusnya, maka dia akan mengalami tekanan yang berat. Tekanan yang berat itu termasuk golongan azab, termasuk azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi stres itu termasuk azab. Semakin stres orang akan mengalami depresi, dan itu tekanan yang berat sekali. Dalam konteks ini Allah menyatakan secara umum, maka tidak si miskin dan tidak si kaya akan mengalami depresi atau paling tidak stres. Itu kalau dia tidak syukur itu. Sebaliknya ada orang yang merasa hanya 1.000 saja uang dan tidak punya tabungan, tetapi dia bisa menghitung 1.000 itu kira-kira bisa untuk apa yang terbaik dan seterusnya. Dia memikirkan potensi 1.000 itu ternyata bisa membuat dia lebih bahagia dari orang yang hartanya miliaran. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur meskipun dengan 1.000, maka nikmat uang 1.000 itu jauh lebih bermakna dalam dirinya dibanding yang memiliki uang miliaran tadi itu, yang isinya hidup itu hanya menghadapi tekanan, pesaing-pesaing dan mengalami stres. Ini belum lagi di akhirat. Orang-orang yang semacam ini di dalam kelompok apa yang disebutkan oleh Nabi, termasuk meskipun dia berharta miliaran, dia termasuk si miskin. Sehingga Nabi mengatakan, wa alam laisal ghina bi kathratil arad walakinnal ghina atau wa innamal ghina nafsi. Ingatlah bahwa yang dikatakan kaya itu sebenarnya bukanlah kayanya fasilitas, harta benda dan lain-lain, tetapi yang dikatakan kaya itu adalah kaya hati, kaya jiwa. Seberapa kita bisa bersyukur. Karena itu dalam kesempatan ini semua kita berhak mendapatkan kebahagiaan, berhak mendapatkan kebahagiaan, dan
Ada orang-orang yang hanya menghitung dia enak betul hidupnya, ininya semuanya ada, mobilnya mewah dan sebagainya. Padahal yang mengendara itu belum tentu dalam keadaan senang karena dia dalam tekanan berat. Apakah dia kreditnya belum dibayar, apakah dia mobilnya dalam ancaman dirampas, atau dia dalam menghadapi pesaing-pesaing yang berat, dan seterusnya. Karena itu semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan. Inilah maka Allah mengatakan wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah menyatakan ini ayat tidak dibeda-bedakan semua manusia, si kaya si miskin, maka kaya itu ada dalam hati. Inilah khutbah kita yang singkat ini, mudah-mudahan hari ini dan hari esok kita semakin bisa merenungkan potensi apa yang bisa kita buka, kita explore dalam diri kita, seperti anak-anak generasi muda yang mengeksplor semua yang ada dalam entah HP-nya atau laptopnya atau segala macam pirantinya tadi itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حق حمده وبعد حمد الله بجميع محامده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وهو المعبود ونحن من عباده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لجميع أمته اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيه ورسوله وآله وصحبه وعلينا جميعا من تابعيه وأتباعه. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. اتقوا الله كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم ائتنا السعادة في حياتنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة وقوموا أعمالكم جزاكم الله.